Perkenalkan, nama saya Nomensen Mangarafo Siregar dengan NIM 2270231028. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang keamanan data pribadi di era digital. Di era digital ini, data pribadi kita menjadi sangat berharga. Semakin banyak aktivitas kita yang beralih ke ranah online, semakin besar pula risiko kebocoran atau penyalahgunaan data. Melindungi data pribadi bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan untuk menjaga privasi dan keamanan finansial kita. Selanjutnya, apa itu data pribadi? Data pribadi adalah segala informasi yang berkaitan dengan individu teridentifikasi atau dapat diidentifikasikan secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini mencakup tidak hanya data elektronik, tetapi juga data non-elektronik yang tersimpan secara fisik, seperti informasi yang dapat mengidentifikasikan individu seperti NIK, alamat, KTP, dan lain-lain. Data pribadi juga dapat meliputi data elektronik dan juga data non-elektronik. Ancaman terhadap data pribadi di era digital. Yang pertama, ada phishing. Phishing merupakan upaya penipuan untuk mencuri data sensitif seperti nama pengguna, kata sandi, dan detail kartu kredit dengan menyamar sebagai entitas terpercaya melalui tautan atau email palsu. Yang kedua, ada malware dan ransomware. Perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak, mencuri, atau mengunci akses ke data kita. Ransomware mengenkripsi file data kita dan menuntut tebusan. Selanjutnya ada pencurian identitas. Penggunaan informasi pribadi secara ilegal untuk tujuan penipuan, seperti membuka rekening bank atau melakukan pembelian online tanpa izin. Statistik kebocoran mengkhawatirkan 61 pengguna internet global menyatakan kekhawatiran bahwa data pribadi mereka akan bocor atau disalahgunakan. Selanjutnya, langkah-langkah untuk melindungi data pribadi. Batasi berbagai info, hindari membagikan informasi pribadi yang sensitif secara berlebihan di platform media sosial atau situs-situs yang tidak terpercaya. Kedua, membuat kata sandi yang kuat. Buat kata sandi yang kompleks dan panjang. Gunakan kombinasi huruf kapital, huruf kecil, angka, dan simbol untuk meningkatkan keamanan. Yang ketiga, jangan gunakan kata sandi yang sama. Hindari menggunakan kata sandi yang sama untuk berbagai akun. Jika kata sandi kita sama, jika satu akun diretas, akun lain akan ikut terancam. Langkah selanjutnya untuk melindungi data pribadi adalah aktifkan autentifikasi dua faktor. Tambahkan lapisan keamanan ekstra dengan 2FA. Ini memerlukan kode verifikasi selain kata sandi Anda, yang biasanya dikirimkan ke perangkat terpercaya Anda. Memperbarui aplikasi dan sistem. Pastikan aplikasi dan sistem operasi Anda selalu diperbarui. Pembaruan seringkali mencakup patch keamanan penting untuk melindungi data dari kerentanan yang terbaru. Mewaspadai tautan yang mencurigakan. Selalu periksa keaslian tautan dan email sebelum mengklik atau mengunduh lampiran. Phishing seringkali menggunakan taktik ini. Terakhir, gunakan jaringan yang aman. Hindari transaksi sensitif menggunakan Wi-Fi publik. Jikapun harus menggunakan Wi-Fi publik, gunakanlah VPN. Teknologi pendukung keamanan data. Pertama, enkripsi data. Mengubah data menjadi kode rahasia yang tidak dapat dibaca tanpa kunci deskripsi. Ini melindungi informasi saat transit maupun saat disimpan. 2. Firewall dan juga antivirus. Firewall memblokir akses tidak sah ke jaringan Anda. Sementara antivirus mendeteksi dan menghapus malware yang mencoba merusak sistem Anda. 3. Data biometrik. Penggunaan karakteristik fisik seperti sidik jari dan juga wajah untuk autentifikasi identitas. Ini menawarkan metode login yang sangat aman dan juga praktis. Studi kasus serangan phishing di Indonesia pada 2024.
Pada awal tahun 2024, Indonesia diguncang oleh serangkaian serangan phishing canggih yang menargetkan nasabah bank besar. Para pelaku mengirim email palsu yang sangat mirip dengan email resmi bank, meminta korban untuk memperbarui data melalui tautan palsu. Banyak korban yang terjebak, mengakibatkan kerugian finansial yang mencapai miliaran rupiah secara total. Kasus ini menyoroti bagaimana teknik rekayasa sosial masih menjadi ancaman utama dalam keamanan cyber. Sebagai respon, bank-bank dan otoritas terkait meningkatkan edukasi publik tentang bahaya phishing. Mereka juga memperkuat teknologi filter spam dan sistem deteksi anomali untuk mengidentifikasi dan memblokir email palsu dengan lebih cepat. Kasus ini menjadi pengingat penting bagi pengguna untuk selalu waspada. Beberapa tips praktis untuk pengguna internet. Yang pertama, menggunakan VPN di Wi-Fi publik. VPN atau Virtual Private Network mengenkripsi koneksi internet Anda, melindungi data Anda dari potensi penyadapan di jaringan Wi-Fi umum yang tidak aman. Manfaatkan pengelolaan kata sandi. Gunakan aplikasi pengelola kata sandi untuk menyimpan dan membuka kata sandi yang kuat dan unik untuk setiap akun Anda, hanya dengan mengingat satu master password. Rutin cek aktivitas akun. Periksa secara berkala riwayat login dan aktivitas akun Anda seperti email, bank, dan juga media sosial. Laporkan sesegera mungkin jika menemukan aktivitas yang mencurigakan. Alur perlindungan data pribadi. Yang pertama, dengan penyimpanan yang aman. Data disimpan di server yang aman dengan akses yang terbatas. Selanjutnya, masuk ke tahap pengumpulan data. Data dikumpulkan secara transparan dengan persetujuan pengguna. Pencegahan dan perlindungan. Enkripsi, firewall, antivirus, dan autentifikasi kuat yang diterapkan. Lalu deteksi dan pemantauan. Sistem akan memantau anomali dan potensi ancaman secara real-time. Dan respon dan mitigasi. Tindakan cepat yang diambil saat terjadi insiden keamanan. Kesimpulan, keamanan data pribadi di era digital adalah tanggung jawab bersama. Meskipun teknologi dan regulasi seperti UU Nomor 27 Tahun 2022 terus berkembang, kesadaran dan tindakan proaktif dari setiap pengguna internet adalah kunci utama dalam melindungi privasi. Kesadaran pengguna seperti memahami risiko dan tahu cara melindungi diri. Dengan tindakan konsisten, seperti menerapkan langkah-langkah perlindungan secara rutin, dan juga tetap update dengan ancaman terbaru. Mari, lindungi privasi Anda dan hindari risiko kejahatan cyber yang terus berkembang. Data kita adalah aset paling berharga di dunia digital. Sekian dari saya, terima kasih.